Halo. Halo. Sambutan yang sangat tidak baik. Halo, gimana? Udah buka? Sudah, Udah alhamdulillah buka sudah belum? buka. Bagaimana? Apa masakannya nih? Apa Ah, makanan ini? Sorry. Kebetulan hari ini tidak memasak. Makan Indomie loh. Masa puasa makan Indomie lagi? Aduh, gimana sih, Nar? Bagaimana di situ? Apa? Sudah jam mau jam 8 ya di situ. Iya, kurang 10 menit lagi jam 20 pas. Oh, baik. Gimana kabar? Gimana Wah, kabar? itu. Alhamdulillah hari ini baik-baik aja, sampai besok juga baik-baik aja mudah-mudahan. Oh, baik. Bonar ikut puasa nggak? Hampir ikut. Jadi Kok hampir ya? Kok hampir? Bagaimana ceritanya? jadi di sini kan teman-teman pada puasa nih. Ah, Nah, semua. Tapi ya kadang cewek ada sih sebagian yang nggak puasa. iya kan cewek spesial ya. Jadi ikutnya setengah hari doang aku. Oh, baik. Jadi kayak bocah ya, Bonar. Puasa setengah hari. Kalau udah lapar langsung makan, masak gitu Oh. di sini. Berarti jam 12 sudah buka minimal ya. Iya, jam 12 itu buka. Aduh, bocah banget ya. Emang Tapi pengen sih nanti satu hari bakalan puasa. Rencana sih besok, tapi rencana besok ada kegiatan ke luar kan, ke kecamatan, jadi kurasa nggak bisa besok. Oh, jadi sekarang posisinya Bonar lagi di desa atau di kabupaten? Sekarang lagi di kabupaten, lagi di kota kabupaten kita. Oh, berarti lagi ngumpul semua dong? Iya, kita bertujuh di sini lagi ngumpul. Bentar, kalian bertujuh atau berenam sih? Oh, ininya perempuannya 6, jadi laki-lakinya 1. Bentar, bukannya kalian berenam semua? Enggak, kita lagi bertujuh nih, guys. Oh, ya Allah. Bonar. Masih jadi mood buzzer aja loh. Apa? Kapan rencana balik ke desa lagi kalian? Kalau tadi ya kita hasil diskusi tadi siang bakalan berbeda-beda sih. Teman ada yang hari Minggu pulang ke desa. Terus ada yang tanggal 14 ini ke desa. Ada yang belum menentukan tapi bakalan ke desa waktu puasa ini. Nah, biar ku tebak. Gitu. Yang belum menentukan pasti kamu. Kalau kita menentukan sih rencana besok mau ke kecamatan tapi belum sampai ke desa. Oh, baik. Emang dari kabupaten mau ke ketemu sama ini. Dari Mau kabupaten? ketemu sama Bapak Kepala besok. Oh, gitu. Dari kabupaten ke kecamatan berapa jam? Kalau kita itu dari kabupaten ya naik sepeda motor dapat sih 1 jam, bahkan kalau ngebut dapat 45 menit. Tapi biasanya kita kalau berangkat santai itu 50 sampai 60 menit lah. Oh, kirain pakai ngebut jadi bisa sampai 1 menit sampai di kecamatan, Cak. Kecepatan cahaya dong. Kalau di kamu ada teman di kecamatan nggak sih, Bon? Maksudnya banyak sih kalau teman kecamatan gitu. Satu kecamatan ada berapa PM gitu. Kayak aku sama Ugi kan satu kecamatan, satu pulau gitu. Kalau kamu ada nggak? Kalau aku sih ada 3 kami. Siapa aja? Aku, Lipur, sama Rahma, kita satu kecamatan. Oh, jadi kalian kalau ke desa bisa barengan dong? Iya, bisa barengan. Kebetulan kan kita ada sepeda motor dipinjamin sama dinas, jadi sepeda motor yang 4 itu ya, luar biasa. Iya, itu Bumblebee itu, yang kuning, yang Bumblebee. Luar biasa kalian ya. Saya sangat salut. Anda juga luar biasa ini. Aduh. Terus Igo apa kabar nih? Gimana? Igo apa kabar?
Aku alhamdulillah wonderful Indonesia. Oh. Wonderful Indonesia ya. Iya. Keren. Karena di sini selalunya wonderful Indonesia, Bon. Oh, iya ya. Eh, enggak, jangan tanya-tanya ke aku. Aku mau tanya ke kamu aja. Iya, siap, siap, siap. Oke. Nah, Gimana di desa masih ngajar nggak? Kan semua lo sekolah diliburkan ya. iya. Kalian gimana sistem ngajarnya di Eh, desa? kalau Sekarang. kalau kami di sini ya, khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu ada 2 tahap kemarin ini anak-anak diliburkan belajar di rumah. Nah, pertama Mhm. itu di tanggal 24 Maret, 24 Maret sampai tanggal 6 April. Mhm. Nah, terus dilanjutin lagi tuh sampai tanggal 22 kemarin sebelum puasa, sehari sebelum puasa. Oh. Nah, terus diperpanjang lagi sampai tanggal 2 Juni. Nah, Hmm. di sini itu sebenarnya kalau untuk Hulu Sungai Selatan, kalau puasa nih sama Ramadan itu sekolah diliburkan semua. Oh iya Memang iya. libur Hmm. iya. Jadi kita ini sebenarnya libur, sekarang posisinya libur Ramadan, Hmm. Jadi terus cuman puasa kalau gitu. dulu kayaknya ceritanya kayak cuman pesantren kilat doang 3 hari terus libur lagi gitu ya. Mm, 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 mm. Agak Kayak gitu. gitu. Mm. Iya. Jadi terus yang kemarin kegiatan yang Heeh. aku sempat lihat kegiatannya kalian yang kemarin loh itu yang di Instagram sama yang kalian sering update di WhatsApp Story sama Insta Story yang HSS Cerdas itu kegiatan gimana sih? Oh ya. Jadi kita itu kemarin untuk mengisi ini ya kegiatan di kabupaten Mm-mm. buat buat video pembelajaran kreatif kayak kompetisi gitu, Berani Hmm, Kreatif 2020. baik. Nah, jadi itu kita ingin mengajak sih teman-teman atau Bapak Ibu guru yang ada di Hulu Sungai Selatan untuk terlibat misalnya ikut kompetisinya buat Hmm, pembelajaran kreatif. Harapannya sih nanti yang ikut sama yang mendapatkan ini ya hadiah bisa mm-mm. memanfaatkan nih metode belajar itu di kelas ketika masuk di sekolah gitu Diago. Oh, ya, Mm-mm. iya sih. Keren juga sih sebenarnya. Makanya Mm-mm. kemarin tuh kayak sempat intip-intip sih Bon kayak kegiatan keren. Wih, keren juga nih anak-anak di HSSC. Keren. Iya serius loh Bon. Keren banget Iya, kalian. Ah. Nggak peres loh ini nggak peres serius. emang keren juga kalau kita sih selalu keren sih setiap hari. Oh, baik. Bisa diakuin. Gimana kabar teman yang lain? Heeh. Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Nah, kalau teman yang lain sih karena kami ada di kabupaten ya, sebagian udah ada yang 3 minggu di kabupaten, terus bagian lagi ada yang masih 2 minggu. Sehat aja sih semuanya dan Kalau kamu sendiri puasanya lancar, alhamdulillah. udah berapa bulan di kabupaten kamu? Kalau kalau aku sekarang udah 2 minggu ya, hari Selasa nanti pas 2 minggu, jadi belum full 2 minggu Oh, kalau di kabupaten. sudah cukup Mm-mm. lama ya di kabupaten. Berarti sebelum puasa dong ya Iya, kemarin. Oh iya, sebelum puasa ya kemarin udah di kabupaten semua. iya kita kemarin hari kedua puasa baru pulang ke kabupaten. Jadi teman-teman yang satu kecamatan dengan kita itu sepakat kalau hari pertamanya puasanya di Kabupaten. desa dulu. Oh, di Nah, desa. iya di desa yang satu kecamatan. Oh. Terus ada nggak yang Mm-mm. beda berapa kecamatan sih kalian PM-nya? Ditempatin di beberapa kecamatan? Kalau kalau kami ada 4 kecamatan. Mm-mm. Nah, yang dekat itu aku, Rahma, Lipo, sama Zulfa. Yang lain itu Hmm. di daerah Rawa. Nah, kami ini, yang 4 ini, di Mm-mm. daerah pegunungan tuh, pegunungan Kalimantan. Tapi yang Oh, 3 iya. itu di daerah ini Rawa. Di Rawa. Antara Rawa dan gunung itu. I see. Pantesan ya. Aku tuh sering lihat postingan kamu tuh sama postingan Sulfa pasti kayak di hutan-hutan di gunung gitu loh. Kalau postingannya Cegu sama Kanur dengan siapa? Ini ya. Iya, iya. Eh
Iya Purnama itu di air-air ya. iya itu dirawat. Oh, pantesan mereka main perahu-perahuan. Mm-mm. Kalian Mereka main main. perahu-perahu go, perahu perahu ini, perahu kertas kadang. Oh, baik. Eh, Kamu udah pernah ke ini ke tempat mereka? Belum. Udah semua, kita sih udah semua ya, udah mencicipi perasaan, menikmati yang Baik. ada di desa teman kita. Boleh nggak kalian datang main-main ke sini juga biar rasain MBD kayak gimana? Oh Asik. boleh boleh boleh. Gimana ini ya akomodasinya go? Bayar sendiri. Aduh. Oh, boleh izin dulu tapi ke ini, ke bagian Kementerian Dalam Negeri di sana. Kayak udah di luar negeri ya di sini ceritanya. Iya kayak Aduh. negeri kita. Kayak mau ke luar negeri. Iya, jadi Iya. seneng sebenarnya lihat kayak kegiatan-kegiatan kalian tuh di HSS. Kemarin sempat KI juga ya, kemarin KI HSS terus iya kan? Sempat KI kan Iya. tadi? Kemarin, iya kemarin di tanggal ini kan kita baru sebulan ya, 2 bulan lah di kabupaten, kebetulan tuh mau dilaksanakan kelas inspirasi yang keempat. Nah di HSS ini udah kelas inspirasi yang keempat. Pas di tanggal 2 kemarin September itu kita ngadain kelas inspirasi di 9 sekolah di Hulu Sungai Selatan. Wih, keren. Gitu. Mm. Nah, Kalian kelas inspirasinya di sih banyak, bahkan ada inspiratornya yang dari Jawa, bahkan ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur gitu. Rata-rata oh datang ke yang ini ya inspiratornya datang dari luar lebih banyak. keren ya bisa Mm-mm. maksudnya dari luar tuh bisa datang ke situ juga untuk kasih inspirasi sama anak-anak. Ya keren keren keren. Iya, iya. Terus kalian tinggal di kabupaten tinggal di mana? Kami tinggal di kabupaten ini ada rumah dinas gitu, Mm-mm. milik dinas pendidikan gitu. Jadi kita tinggalnya di situ, bertujuhnya tinggalnya di situ. Oh, bagus ya berarti. Udah Mm-mm. dikasih enak ya dikasih rumah, dikasih motor, dikasih makan enggak? makan makan sih kita bisa masih bisa ini masak sendiri Oh, go. baik. Ini sudah tahu diri ya Anda. Saya Jangan terlalu menyusahkan orang di situ. Aduh ya Allah. iya Terus gimana di sekolah kemarin-kemarin gimana? Aman gak sih sama anak-anak? kebetulan nih kalau tempatku Heeh. kalau tempatku sih bisa dibilang sekolah yang paling jauh ya di Kalimantan Selatan gitu, Oh di gitu. daerah pegunungan. Jadi banyak orang yang mendengar hal di tempatku itu di mana itu gitu, masih nanya-nanya gitu. Emang Jadi kalau di sekolahku itu sebenarnya dari kabupaten sekitar 2,5 jam naik sepeda motor. baik 2,5 jam. Iya, 2,5 jam. Kalau di sekolah, kemarin sih terakhir kita belajar ya tanggal 24 April kemarin. Hah? Masih ini sih, masih lancar-lancar aja. Masih aktivitas proses belajar mengajarnya masih lancar. Nah, setelah ada corona itu, kemarin kita sempat ngumpulin orang tua sama warga yang ada di desa, beri penjelasan gitu tentang COVID-19 ini. Mm-mm. Gitu, kalau untuk sekolah. Gitu. Nah, pihak dinas kan, dinas pendidikan HSS kan ngasih tugas juga, tugas harian aktivitas belajar di rumah gitu. Kayak sekarang kita lagi nyusun tuh tugasnya, sama ada guru-guru yang udah ngasih tugas kemarin, kita kumpulin terus Mm. dijadiin satu. Hari Senin rencana mau dikasih ke dinas Oh gitu. gitu. Jadi memang memang ini ya Bun kayak tetap masih berjalan juga ya semuanya walaupun Eh, pandemi. iya sih, tetap dimaksimalkan ini sih, kita tetap maksimalkan biar belajar di rumah gitu. Walaupun anak-anakku kan sekarang lagi sibuk, orang tuanya lagi sibuk manen padi tuh, banyak anak-anak yang Ikut. sekarang tidur di namanya huma ladang di sini. Oh Jadi iya iya. bisa 1 minggu di ladang tidurnya. Terus kalau aktivitas belajarnya, kalau saya lagi di desa, bantu-bantu, terus datang ke rumah untuk ngajarin anak-anak kalau malam hari kayak gini gitu.
Kamu udah ini enggak sih? Udah sempat ngajarin mereka uye, Ngajarin apa? ngajarin uye, semangat uye. Makan uye, oh, tak ada sih ya. Iya. Coba dong, coba dong. Ya Allah. Oh, gitu ya. Jadi yang ekspresi ini. Gue tiba-tiba langsung ingat ekspresi kamu, Bon. Oh, tak, cos. Anjay. Ya Allah, ngakak banget ya Allah. Aduh, ya Allah. Pembicaraannya cuma kita yang mengerti ya. Aduh, ya Allah. Iya. Iya, harus udah diajarin gak sama anak-anaknya? Harus diajarin udah, tuh. Oh, kayaknya itu belum deh. Kalau di tingkat sekolah belum. Cuma kemarin buat di penggerak di sini. Baik di penggerak ya. Gitu. Iya. Pokoknya banyak bingung. Ini apaan uye tak jelas gitu. Jadi ekspresinya gimana ya ekspresinya? Ekspresi mereka? Banyak bingung kok. Ini mereka pasti bingung. Ini kenapa ya nih bocah semua? Ini bocah kenapa tak jelas gitu. Ya Allah. Aduh, parah banget. Iya, harus diajarin sama anak-anak tuh, Bon. Kayaknya seru banget deh kalau umpamanya anak-anak yang ini. Pasti mereka semangat banget deh. Percaya. Iya. Kenapa? Seru banget sih kalau untuk uye itu. Setiap ingat itu langsung ketawa aku. Ngakak. Apalagi ingat ini kan teman-teman laki-laki yang latihan itu kan ada Ikram, ada Bangun. Waduh, apalagi Bangun kan ekspresi Bangun uye-nya. Wow. Enggak. Aku tuh paling ingat pas kamu tiba-tiba masuk kamar dan langsung uye dan slow uye gitu loh. Ya Allah, slow uye ya Allah. Aduh, jadi kangen. Kita udah berapa lama ya, Bon? Sudah hampir 9 bulan ya. Aduh, kangen banget sih sebenarnya. Asik. Formalitas nih, formalitas. Formalitas ya, Go. biar kedengaran. Padahal enggak. Gimana? Padahal enggak ini ya, enggak serius ininya. Kangennya. Enggak serius kangennya, cuman formalitas doang. Biar kedengaran dekat aja gitu. Iya. Ya Allah. Aduh. Ngakak terus ya, Go. Iya, ngakak terus. Apalagi kayak sekarang tuh kita kan pada sendiri-sendiri semua kan. Kayak aku di kabupaten sendiri, terus yang lain juga pada di desa sendiri. Dan kayak aduh kangen banget nih sama teman-teman semua. Jadi kayak ingat bukan cuma ingat teman-teman di sini tapi kayak ingat kalian juga gitu loh yang beda penempatan. Iya kan kita teman juga kan? Iya makanya. Iya deh kita teman. Maksa banget ya Allah. Aduh. Iya sih. Terus gimana? Tantangan terbesar kamu di situ, Bon, gimana? Tantangan selama mengajar di HSS apa aja sih? Mungkin sama anak-anaknya atau sama penggeraknya atau sama orang masyarakatnya gitu, ada tantangan tersendiri nggak buat kamu? Kalau ini aku kalau di sini kan jarak antara kabupaten sama desa itu cukup jauh ya. Jadi biasanya tuh kalau guru-guru itu di sekolahku itu dari kabupaten semua kecuali bapak kepala sekolahku yang memang dari kecamatan. Jadi guru-guru kalau mau ke sekolah itu harus menempuh waktu 2 jam gitu, bahkan lebih 2,5 jam gitu. Jadi ya kadang nggak bisa ya karena geografisnya memang kayak gitu. Jadi kan tantangannya di situ. Oh, lebih kepada kayak memang lebih banyak ya. Waktunya di jalan gitu. Iya geografis ya berarti. Perjalanan itu jauh. Terus kalau masyarakatnya cukup ini sih, antusias sih terhadap pendidikan. Mereka
bahkan udah tahu kayak apa idealnya pendidikan atau sekolah itu. Jadi untuk warga sih aku nggak merasa tertantang banget karena mereka udah sepakat sih semuanya kalau pendidikan itu penting. Oh iya, berarti aman ya, berarti berarti Mm-mm. tahun depan udahlah, Mm-mm. berarti HSS udah inilah ya, udah lulus. Udah lulus untuk tahun depan, tapi tahun depannya lagi. kan masih kan masih ada PM5-nya. Oh baik, iya ya bener Tahun juga depannya lagi. sih. Iya. Tahun depan Tahun lulus, depan iya. kan Ya bener sih. 2021 kan selesai juga. Iya bener juga ya. Maksudku tuh tahun ini boleh nggak sih dia lulus aja? Ini belum Oh, lunas ini janji tugasnya. baik, belum lunas. Berarti mungkin masih ada kayak apa namanya sedikit sentuhan-sentuhan kecil lagi ya untuk menyempurnakan. Iya benar. Iya, tapi pelan-pelan ya disentuh, jangan terlalu ini. Jangan kasar berarti ya. Iya, jangan kasar, nanti ada yang marah itu Oh kalau baik. terlalu kasar disentuh. Ini Iya. arahnya udah kemana-mana Baik. nih. Ini arahnya udah kemana-mana. Terus kalau sama anak-anak ya, sama siswa kamu gimana? Siswa-siswa di situ Bapak Guru Bonar. Oh, kalau siswa kita kan di sini jumlahnya sekitar 37 siswa. Oh, satu Dari kelas sekolah tuh. 1 sampai kelas 6. Iya, satu sekolah tuh. Hmm. Jadi sekolah kita itu sebenarnya ada di lingkungan warga gitu, di lingkungan ini masyarakat di situ Ah. gitu, tidak terlalu jauh sama pemukiman Oh. penduduk gitu. Jadi kalau aktivitas belajarnya biasanya mereka itu seperti biasa, sekolah biasa, datang belajar gitu. Cuman kalau lagi panen, kalau misalnya lagi sibuk-sibuk kerja di ladang, orang tua bisa ikut sih anak-anak ke ladang atau bantu orang tua gitu kalau di sini. Oh, gitu. Gitu. Tapi Mm-mm. itu dari pihak sekolah gimana, Bun? Maksudnya kayak nggak ada konsekuensi atau apa gitu dari sekolah untuk siswa yang nggak hadir gitu. Nggak ada ketegasan bilang pokoknya harus datang sekolah. Maksudnya kalau sekolah, kalau bantu orang tua nanti after sekolah gitu. Nggak ada kayak gitu. Atau gimana? Kalau biasanya kita di sekolah sih udah bangun komunikasi dengan orang tua, bahkan dengan sekolah sendiri sih, kayak guru ke kepala sekolah ke guru gitu, kayak bangun kalau sekolah itu dijadikan tempat pendidikan karakter, bukan hanya belajar, bukan hanya aktivitas di ruangan gitu. Nah, kemarin itu kita udah kumpul sama warga, sama orang tua, meminta kepada orang tua agar anaknya juga dibantu misalnya belajar, dibantu untuk mendisiplinkan diri, tepat waktu hadir di sekolah gitu. Nah, gitu sih. Karena memang di daerah pegunungan ya Go itu benar-benar di di pegunungan banget gitu. Mobil belum bisa masuk gitu. Kalau jalannya masih di tanah gitu ya. Jangan sedih, Bon. Belum. Kamu tidak sendiri. Penempatanku juga di gunung. Jangan sedih. Walaupun aku di pulau, tapi aku di gunung juga tinggalnya. Oh, iya. Jangan sedih, aku di gunung kok. Di gunung berapi aku tinggalnya. Tenang. Jangan di gunung ini aja. Nanti gunung Kilimanjaro kan jauh. Oh, baik. Baik. Iya sih. Kayaknya apa ya? Maksudnya kalau dengar-dengar dari cerita-cerita kamu ya, terus kayak postingan kamu juga di Instagram yang biasa aku lihat-lihat tuh kayak udah apa ya? Masyarakatnya udah cukup bagus ya untuk untuk memahami pentingnya pendidikan gitu loh, Bon. Kayak udah cukup bagus lah untuk ini mungkin after ada PM kali ya, Bon. Atau gimana? Jadi sebelum PM ada di sekolahku itu biasanya kalau ada lomba atau pertandingan tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten yang diikuti oleh sekolah dasar gitu, biasanya sekolahku belum ikut. Nah, karena biasanya orang tua masih enggan menyuruh anaknya keluar daerah atau keluar desa mereka gitu. Nah, setelah ada PM,
Nah, itu kayaknya ada dukungan tuh dari warga atau dari orang tua siswa. Nah, Hmm. kemarin itu sempat memang kita ngajak sekolah, ngajak guru, ngajak orang tua untuk anak-anak yang ikut lomba ini, lomba olahraga di tingkat kabupaten, Hmm. terus ada pramuka di tingkat kecamatan gitu. Jadi itu sih yang paling signifikan bisa dilihat dari keterlibatannya kita di Dengan desa masyarakatnya gitu. juga ya. Karena geografisnya yang jauh dari kabupaten kan kadang tantangan tersendiri buat guru untuk misalnya ngejemput anak untuk hadir di Hmm. sekolah, Iya sih. hadir ke ini kabupaten gitu. Iya, maksudnya kayak apa ya? Jadi akhirnya jadi masyarakat atau orang tua siswa juga di situ, orang tua murid. Akhirnya kayak selama ada PM, mungkin karena intervensi dari PM juga kali ya, Bun. Kalau itu bisa dibilang intervensi dari sekolah juga pasti ada ya. Oh, berarti memang Nah, kerjasama antara PM hadir dan sekolah ya. ah, Mm-mm. hadirnya PM itu karena memang PM kan tinggal bersama warga tuh di desa. Mm-mm. Jadi kayak interaksinya itu lebih banyak dibandingkan guru. Oh iya Nah, iya guru iya. kan kalau datang pagi hari, pulang siang. Nah, seperti itu aktivitasnya. Kalau ini kan PM-nya kan membersamai masyarakat, Iya. warga yang ada di desa Emang ikut benar-benar ke tinggal gitu ya. ladang. Ya. Mm-mm. Iya, Jadi ya itu sih. ngomong-ngomong tinggal bersama masyarakat, kemarin sempat ada postingan kamu yang apa namanya? Ya. Berkebun ya. Oh iya, kemarin kita apa ya? Kan di desaku itu mayoritas masyarakatnya ini petani ya, petani. Khususnya padi gitu. Kemarin kita ikut, kalau di sini namanya memuntik bani, memuntik padi, panen padi gitu. Oh gitu. Jadi coba ikut warga karena caranya sih yang unik kalau di sini. Kalau di tempat lain kan udah pakai mesin lah, pakai alat gitu. Kalau di sini masih manual, pakai bambu aja untuk menguntiknya gitu, bro. Oh gitu ya. Jadi seru juga ya, ada Iya. pengalaman tersendiri buat, maksudnya pengalaman yang apa ya, yang mungkin Bonar dapatkan di situ juga akhirnya bukan cuman hanya pengalaman sama anak-anak tapi sama masyarakat juga. Iya enggak sih? Pasti. Iya, Iya tapi iya, kayak iya. kayak maksudnya kamu kamu nyad apa? Kamu ini enggak sih kayak ngeh enggak sih kalau seumpamanya kita tuh kayak sebenarnya di penempatan eh bukan nggak tahu ya ini cuman aku aja yang rasain atau semua orang tapi kayak aku ngerasa kayak sebenarnya tuh kayak eh, emang kita sebenarnya yang lebih banyak belajar pas di desa. Jadi kayak oh ini kayak gini ternyata ya orang-orang di sini terus kayak ada sesuatu yang apa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang belum pernah kita lihat sebelumnya yang akhirnya kita tahu dari situ gitu. Oh, ternyata kayak gini ternyata ya. Apa namanya budaya-budaya umpamanya kayak kalau di tempatku kan karena kebetulan kepulauan jadi Mhm, kayak mhm. kayak kayak apa ya? Hmm. Budaya menangkap ikan yang secara tradisional gitu loh yang emang benar-benar nggak ada pakai jangkar jangkar nggak ada pakai nggak ada pakai bom itu kan peledak atau apa segala macam yang Hmm. kayak gitu terus kayak Hmm. menghitung jadwal jadwal ombak apa terus kayak menghitung bintang-bintang gitu loh jadi menentuin arah mata angin gitu jadi kayak belajar juga nggak sih kayak di desa mungkin status status aku sama status tempatku tuh sama tempatmu memang agak berbeda ya berarti tapi Iya, benar. mostly mostly banyak pelajaran maksudnya banyak nggak banyak kan pelajaran yang kita dapatin pas di desa gitu loh jadi Mhm. bukan cuman kayak kita yang Hmm. ngajar sama anak-anak tapi kadang kita yang justru banyak belajar sama mereka gitu loh ngerasa nggak sih kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya sih benar sih kalau itu sepakat sih gue kadang kadang awalnya ya sebelum kita jadi pengejar kuda atau sebelum ke penempatan kayaknya kita ada membawa sesuatu inspirasi buat mereka. Nah pada akhirnya sampai di penempatan atau di desa kita itu kadang kan kita datang sendiri nih, kita Mm-mm. datang sendiri terus nah kita berinteraksi dengan masyarakat banyak, berinteraksi dengan guru yang ada di sekolah, dengan teman-teman penggerak yang ada di tingkat kabupaten atau kecamatan. Jadinya sih lebih banyak kita dapat ilmunya, lebih banyak kita menerima misalnya keluarga piara kita yang
yang ada di rumah, yang harapannya kita bisa bantu, ternyata mereka lebih banyak ngebantu kita. Nah, bener Jadi banget. memang kalau bener banget, kalau untuk ini inspirasi sih, kalau pengalaman saya ya di selama penempatan 9 bulan di sini, lebih banyak terinspirasi sih. Misalnya bagaimana orang tua yang ada di lingkunganku yang sekarang yang pegunungan itu bisa bertahan hidup. Misalnya mereka bisa pergi, namanya bagarit ya di sini. Bagarit itu kayak berburu kalau di sini ya orang makan babi ya, berburu babi bisa 3 hari 4 hari nggak pulang, dan bekalnya cuma makanan aja, makanan beras, nasi gitu. Jadi kadang kita belajar banyak tentang survival dari mereka gitu. Jadi banyak juga inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan. Misalnya kalau di tempatku ya kita kan hampir 95% masih kepercayaan keharingan. Udah pernah dengar nggak? Belum pernah. Itu kayak animisme, dinamisme nggak sih? Kalau itu kan kayak lokal wisdomnya mereka kita yang gitu. Sebenarnya di tempatku itu masih paling mayoritasnya itu keharingan. Jadi kadang kita kan orang dari luar sana, misalnya saya yang dari Medan itu belum pernah melihat bagaimana adat istiadat, upacara adatnya keharingan, terus bagaimana mereka mempercayai sebuah lokal wisdom dari nenek moyangnya itu menjadi sebuah budaya mereka gitu. Jadi ya banyak ilmu yang kita dapatkan dari sini, terus banyak inspirasi yang akhirnya tuh dari orang tua, akhirnya dari anak-anak yang tidak bisa kita batasi, dari guru-guru yang membantu kita untuk belajar, untuk di sekolah, membantu kita untuk menetapkan ini belajar di sekolah gitu kan. Jadi memang benar sih Bu kalau hal itu. Iya sih. Tapi kamu gimana sama menghadapi budaya yang berbeda itu di situ, Bon? Kalau di sini kan udah aku bilang ya 95% keharingan tadi, belum pernah sih ngerasain gimana rasanya di tengah masyarakat yang notabene belum mempunyai, tanda kutip ya, belum mempunyai agama, ini belum disahkan secara undang-undangnya kita, negara kita gitu. Iya. Tapi aku rasakan fine-fine aja, nggak ada something yang perlu diwaspadai kalau mereka seperti ini. Bahkan bisa dibilang sih mereka baik, terus peduli dengan kita, dan selama aku di situ melaksanakan ibadahku, misalnya berdoa yang menurut kepercayaan kita yang datang di sana, bebas saja, fine-fine aja. Nah, tapi di desaku itu kalau misalnya ada kesepakatan warga nih, kesepakatan adat tentang sesuatu, nah semua warga itu kayak ini bersatu ngelakuin itu gitu. Jadi kita yang pendatang juga mengadaptasikan diri lah di sana. Lebih banyak beradaptasi di sana dari awal gitu tuh. Iya sih, jadi bahkan malah PM yang biasa nyusahin masyarakat ya. Iya enggak sih? Iya bener. Iya, kita bener sih. Kadang tuh kita yang sebenarnya terlalu banyak menyusahkan mereka. Aduh ya Allah. Enggak, maksudnya kayak tanpa sengaja ya. Itu kasarannya tadi ya. Tapi tanpa sengaja tuh kalau umpamanya kita pikir-pikir lagi, kita tuh udah datang ke sini sebenarnya niat dari tulus hati kita itu sebenarnya untuk membantu mereka, tapi terkadang mungkin karena mereka terlalu welcome sama kita, akhirnya kadang aku tuh merasa kayak, lah kok aku yang menyusahkan ya orang-orang di sini. Dikasih inilah, dikasih itulah, dibawain makanan inilah, makanan itulah, terus diantarin ke sini lah, diantarin ke situ. Jadi kayak, nah kok malah kita yang nyusahin masyarakat di sini. Iya enggak sih, kayak gitu enggak sih? Iya benar. Jadi memang benar sih, kadang kita yang di desa itu kan sendirian kedatang, ini dari luar ya. Mereka sih sebenarnya kalau tanya-tanya ke kita, terus kayak korek-korek kita ya, pengalaman kita atau dari mana asalnya tentang diri kita lah. Mereka itu kayak merasa, oh ini anak kasihannya jauh dari orang tuanya. Iya, biasanya kayak gitu. Apalagi kan di masa COVID-19 ini kan kita lagi kayak
lagi ini ya, menghadapi hal-hal yang tidak biasa kita hadapi tuh, Mm-mm. Iya benar. secara pribadi atau secara aktivitasnya sekolah juga gitu. Jadi kadang masyarakat kalau kita lagi mau ke kabupaten ngasih beras, ngasih Iya, sayur, ngasih kasihan bah- banget. bahkan ada ngasih ini, ngasih undi-undian misalnya kayak ubi kayu gitu, Mm-mm. sayur-sayuran itu kan. Aduh, kadang kadang yang menurut gue, aduh terima kasih ya Tuhan Iya. gitu. Kadang mau Kalau kadang mau ditolak juga nggak enak gitu. Kasihan nih orang udah iya tulus iya banget iya. ngasih kan. Maksudnya kayak nggak mau ngerepotin Mm-mm. mereka tapi merekanya yang suka emang kasih kita gitu. Kasih kita bantuan-bantuan itu. Tapi ya Allah gimana lagi Iya coba. iya iya. Kadang kita antara enak dan nggak enak sebenarnya. Iya 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 benar nih. Kalau Itu sih. apalagi ya di desaku itu masih daerah ini ya, masih kental dengan kebersamaan gotong royongnya itu. Terus Hmm. segala sesuatu yang ada di desa itu karena memang desaku kecil ya, di atas gunung gitu, di pegunungan itu. Jadi kalau dalam bahasa sosialnya masih homogen perasaan mereka terhadap orang-orang, masih homogen, masih Hmm. merasa milik sendiri gitu loh, untuk Hmm. belonging terhadap orang lain tinggi-tinggi gitu kalau untuk ininya. Iya sih. Mhm. Pokoknya kalau Apalagi anak-anak juga sama, hmm, ini anak-anak sih. juga kadang kita dilihatnya lagi ini ya, lagi diam terus langsung ditanyain bapak kenapa, terus Iya, jadi kayak bapak lebih sudah prihatin apa makan gitu. kok prihatin ya? Lebih perhatian gitu sama sama gurunya, guru. Iya. Iya enggak sih? Iya, tapi emang itu sih yang kita apa rasain selama di desa. Mungkin kasusnya Iya, beda gitu loh. Kasus kita tuh pasti beda semua kan, tapi eh feeling yang kita dapat itu sebenarnya kurang lebih sama gitu kan. iya, iya, benar-benar. Ini tuh kita tuh kalau Ya sih ngomong itu kalau teman, mm, kok kalau mm, kita ngomongin ini tuh nggak akan pernah ada habisnya gitu loh. Bahkan mau iya, ditulis pun dalam bentuk buku pun akan menjadi bab apa menjadi bab-bab banget banyak banget babnya nanti. iya sih. Karena gini, ada hal yang nggak bisa kita kita ini ya, bisa kita catat, bisa kita saksikan, tapi nggak bisa kita rasakan gitu. Benar. Misalnya kita menonton TV nih, datang nonton TV, kita bisa lihat, bisa dengar, tapi kita tidak tahu merasakan apa yang orang lakukan di dalam TV gitu. Nah, kita Mm-mm. dalam posisi seperti itu gitu. Iya sih. Aduh. Makanya hadir di penempatan itu kadang apa ya, kadang yang awalnya kita pengen menginspirasi lah, membawa perubahan gitu, Mm-mm. harapan-harapan yang besar gitu. Kadang ternyata setelah di penempatan justru kita yang banyak Berubah. berubah untuk ya kepemimpinan kita gitu. Betul, Ya, betul banget. seperti Bener itu. banget. Iya enggak sih? Ya, pokoknya intinya tuh emang karena mungkinin juga sudah semacam sekolah kepemimpinan gitu ya. Jadi kayak emang kita sih yang banyak Hmm, belajar sih di penempatan. iya, iya, iya. Oke Bun, Oke. eh pembicaraan tentang formalitas ini sampai di sini dulu. Formalitas.